Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah, karena kita masih diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan juga kesempatan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 9, bab yang ketiga tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan kita kali ini adalah hubungan antar lembaga negara. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Berikut kita akan membahas hubungan antar lembaga negara. Satu, MPR dan Presiden. Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR merupakan lembaga tinggi negara di samping DPR dan Presiden. Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan dapat mengangkat serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberhentian presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya dapat dilakukan jika presiden telah melakukan hal-hal berikut. 1. Melakukan pelanggaran hukum berupa A. Pengkhianatan terhadap negara, B. Korupsi, C. Penyuapan, D. Tindak pidana berat lainnya, E. Perbuatan tercela. 2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Meski demikian, perlu dipahami bahwa presiden tidak diangkat oleh MPR. Oleh karena itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. 2. MPR, DPR, dan DPD. MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, terlihat bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat. Unsur representasi rakyat dari partai politik terlihat dari anggota-anggota DPR, dan unsur representasi rakyat dari daerah terlihat dari anggota-anggota DPD. Melalui wewenang DPR dan DPD, MPR bekerja sama antara lain untuk mengatur pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan lain agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. DPR, DPD, dan Presiden. DPR, DPD, dan Presiden sebagai sesama lembaga negara bersama-sama mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. 2. Menetapkan undang-undang tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DPR juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pada hakikatnya,
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Melalui pengawasan DPR, terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk bermusyawarah dengan DPR mengenai berbagai masalah yang menyangkut kepentingan rakyat. 4. MA dengan lembaga negara lainnya. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 14 ayat 1, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberian gerasi dan rehabilitasi tersebut. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga negara, termasuk Presiden, berkenaan dengan penyelenggaraan negara. Terhadap DPR, DPD, dan BPK, Mahkamah Agung mempunyai hubungan untuk menjalankan wewenang, yaitu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga negara. Selain itu, hubungan Mahkamah Agung dengan DPR, DPD, dan BPK berkaitan dengan pengajuan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh DPR, DPD, atau BPK. Mahkamah Agung harus mengeluarkan putusan terhadap judicial review yang diajukan tersebut apakah benar atau bertentangan dengan undang-undang. 5. MK dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan memiliki kedudukan sederajat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah dan lembaga perwakilan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dalam peradilan umum atau Justice of Court, sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam peradilan konstitusi atau Constitutional of Court. Dalam hubungannya dengan lembaga negara lain, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga atau organisasi negara tersebut adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, KPU, dan pemerintahan daerah. Demikian pembahasan hubungan antar lembaga negara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan selanjutnya, persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Di sungai ada seekor buaya sedang bersiaga mencari mangsa. Segala persatuan wajib dijaga demi menjaga Indonesia merdeka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.